Assalamualaikum Saudara Solehah. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Nah Saudara Solehah, untuk kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Saudara Solehah, ketika Ustazah sedang menjelaskan, maka Saudara Solehah ikut membaca ya. Dan siapkan dulu bukunya agar kita bisa membaca bersama-sama. Yuk kita mulai belajarnya. Siap ya? Saudara Solehah, boleh ikut buka halaman 138 ya. Kita pembelajaran di tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Untuk pembelajaran 5 ini kita mulai dulu dengan bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi dari teks dengan kata penting. Ingat kembali proses penyaluran dan perubahan energi dari bentuk awal sampai dapat kita gunakan. Penggunaan energi memerlukan upaya yang besar sampai dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menggunakan energi secara bijak. Kita mendapatkan informasi tentang cara menggunakan energi secara bijak dengan membaca teks. Informasi dapat ditemukan dengan menggunakan teknik membaca memindai. Teknik membaca memindai adalah, boleh saudara ikut garis bawahi ya. Membaca memindai adalah membaca untuk menemukan informasi secara cepat. Saat menggunakan teknik ini, kita juga dapat memberikan tanda dalam teks berupa kata penting. Gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI jika kita mengalami kesulitan menemukan makna kata-kata di dalam teks. Nah, Saudara Solehah, halaman selanjutnya ya. Di sini ada halaman 139. Bacalah teks berikut dengan cermat. Energi sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Ada sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus dan ada sumber energi yang dapat habis. Penggunaan energi harus dilakukan secara bijak. Ada beberapa sikap yang bijak dalam penggunaan energi. Pertama, garis bawahi ya, hemat dalam menggunakan energi. Kedua, dahulukan penggunaan alat tanpa listrik. Ketiga, gunakan bahan bakar seperlunya. Nah, di sini ada kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks di atas. Nah, Saudara Solehah, boleh ini nanti dikerjakan ya. Apa kata-kata penting dari teks tersebut? Kata-kata pentingnya apa? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Energi sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Tulis. Energi sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Oke. Terus yang kedua, tuliskan informasi dalam teks tersebut dengan cara merangkaikan kata-kata penting menjadi kalimat yang padu. Nah, apa kata-kata pentingnya tadi? Energi sangat diperlukan untuk kehidupan kita. Nah, berarti energi itu boleh ya. Energi sangat penting bagi kehidupan manusia dan kita harus menghemat energi. Oke. Kemudian yang ketiga, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk memperkaya informasimu. Nah, di sini tuliskan 3 manfaat energi listrik. Ayo, Solehah, apa aja ya? Energi listrik itu untuk apa? Bisa misalnya untuk dipakai untuk memasak. Terus bisa dipakai untuk menyetrika. Kemudian apalagi? Bisa digunakan untuk menonton televisi. Nah, boleh. Jadi Solehah boleh bebas di sini mengisinya. Kemudian, mengapa kita harus bijak dalam penggunaan energi? Agar
energi tidak cepat habis, energi listrik tidak cepat habis. Kemudian tuliskan 3 sikap bijak dalam penggunaan energi. Boleh nih. Nah, boleh. Energi apa aja, misalnya tidak menyalakan televisi jika tidak ditonton, atau misalnya mematikan keran air jika sudah penuh. Apalagi, nah soalnya boleh nanti ya menulis sendiri. Oke. Kemudian langsung ya ke PPKN. Perilaku yang benar dalam menggunakan energi. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai energi yang digunakan untuk menghasilkan kebutuhan sehari-hari. Kalian sudahkah kamu berperilaku secara tepat saat memanfaatkan sumber energi? Ayo, suka menghemat energi enggak? Menghemat dan tidak membuang-buang energi artinya menggunakan energi seperlunya. Jika cuaca tidak terlalu panas, kita tidak perlu menyalakan pendingin ruangan sepanjang hari, misalnya menggunakan kipas. Kipasnya dinyalakan sepanjang hari tanpa dimatikan, itu juga tidak baik. Maka kita harus mematikan kipas angin tersebut agar menghemat energi listrik. Halaman selanjutnya ya, soleha. Nah, di sini ada halaman 140. Itu tentang matematika. Kegiatan paling lama dan paling sebentar. Berbagai kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dapat berbeda lamanya. Jika kita telah mengetahui lama waktu masing-masing kegiatan, kita dapat membandingkan dan menentukan kegiatan apa yang paling lama dan kegiatan apa yang paling sebentar. Seperti di sini ya. Dan memberikan contoh cara menghitungnya. Di sini ada nomor 1 itu ada 05, 30 dan 0600. Caranya adalah di sini 0600 dikurangi 05, 30. Nah, ini adalah menit dan ini adalah jam. Ingat ya, 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, kemudian di sini karena 30 menit itu tidak bisa dikurangi ya. 00 dikurangi 00 itu 00, maksudnya dikurangi 30 menit itu tidak bisa. Jadi kita meminjam ke angka jam. Nah, selama 1 jam. 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti karena ini sudah dipinjam, langsung aja. Nah, jadi langsung ya, 60 dikurangi 30 adalah 30 menit. Ini 30 menit. Nah, kemudian langsung ke nomor 2 caranya. Nomor 2 itu ada 06 00 sampai 0915. Caranya adalah ingat dikuranginya, angka yang disimpannya adalah angka yang paling besar dulu ya. 0915 dikurangi 0600. Langsung saja dikurangi. Menit dengan menit dan jam dengan jam. 5 kurangi 0, 5. 1 diturunkan 9 kurangi 3, 3. Jadi 3 jam 15 menit. Nah, seperti itu ya, soleha. Nah, kita langsung kerjakan ke halaman 140 yang ini. Soleha boleh ikut menghitung. Oke, karena nomor 1-nya sudah diisi, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 di sini. 0830 dikurangi 0700. Ingat ya, kuranginya itu menit dengan menit dan jam dengan jam. Oke, 0 kurangi 0, 03 kurangi 03. 8 kurangi 7, 1 berarti 1 jam 30 menit. Tulis di sini soleha. 1 jam 30 menit. Kemudian yang ketiga, 0830 dengan
dengan sampai 08.45. Tulis nih 08.45 dikurangi 08.30, berarti di sini 5 dikurangi 0 adalah 5. 4 kurangi 3 1. Jadi ada 15 menit. Tulis di sini 15 menit. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu ada pengarahan dari guru, yaitu 08.45 dikurangi 09.30. Tulis dulu 09.30 dikurangi 08.45. Nah, ini ingat, ini menit, ini jam dan jam. Jika ini kan 45 menit dikurangi, maksudnya dikurangi 30 tidak bisa, jadi meminjam ya. Pinjam ke jam. Nih, jam. Berarti di sini sudah dikurangi 1 jam. Berarti di sini 08. Dipinjamnya 1 jam, berarti 60 menit. Langsung saja 60 ditambah 30 dulu. 60 ditambah 30 adalah 90. 90 dikurangi 45 menit. Kenapa kok 90 saja? Ya, karena asalnya kan sini 30 ditambah 1 jam. 1 jam itu kan 60 menit. Tulis di sini 60. 60 ditambah 30 jadi 90. 90 dikurangi 45. Jadi berapa? 45. Sini 45 menit. Seperti itu ya. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu ada pelaksanaan. Oh ya, Soleh di sini ya, 45 menit. Kemudian Soleh langsung di sini pelaksanaan acara kuis dan lomba antar kelompok, yaitu pukul 9.30 dikurangi 11.45. Langsung saja di sininya 11.45 dikurangi 09.30, langsung dikurangi 5 dikurangi 0 5, 4 dikurangi 3 1, 11 dikurangi 9 itu, ayo 11 dikurangi 9 berapa? 2, pinter. 11 dikurangi 9 itu adalah 2, jadi hasilnya adalah 2 jam 15 menit. Nah, itu ya. Kemudian untuk nomor berapa? Untuk nomor 6 kita kerjakan bersama-sama saja ya. Di sini ada istirahat. Istirahatnya mulai pukul 11.45 nih, 11.45 dikurangi 14.00. Tulis dulu di sini 14.00 dikurangi 11.45. Langsung. Ingat ya. Ini 45 menit dikurangi 00 bisa tidak? Tidak bisa, berarti pinjam ke yang jam. Ini coret. Pinjamnya 1 jam. Di sini 13. Gitu ya. 60 dikurangi 45. 5 1. Ini 3 dikurangi 1 2. Ini 6 nya dari mana? Ini 1 nya dari mana? Ini ya, karena tadi sudah dipinjam 1 oleh ini, jadi ini 5 kurangi 4 1. Jadi 3 kurangi 1 2, jadi 2 jam 15 menit. Seperti itu. Kemudian tulis langsung 2 jam 15 menit. Kemudian langsung ke nomor 7. Nomor 7 yaitu tentang pengumuman pemenang kuis dan lomba. 14.00 sampai 15.45. Langsung dikerjakan.
Ingat, yang ditulisnya angka yang lebih besar dulu ya. 5 kurangi 0, 5. 4 kurangi 0, 4. 15 kurangi 14, 1. Nanti di sini ada 1 jam 45 menit. Oke, seperti ini. Dan nomor 8, persiapan pulang dan doa bersama. Nah, di sini persiapannya yaitu dari pukul 14.45 sampai 16.00. Tulis dulu 16.00 dikurangi 15.45 kurangi. Ingat, tidak bisa ya dipinjamnya, tidak bisa yang 45 dikurangi 00 ini, maka 00 itu kurang 45 maksudnya, maka pinjam ke angka jam, ini diganti jadi 15 karena sudah dipinjam. Pinjamnya 1 jam, langsung ya. 60 dikurangi 45 berapa? 60 dikurangi 45. Oke, hebat. 5 soalnya sudah dipinjam 1. 10 dikurangi 5, 5. Ini karena sudah dipinjam 5 dikurangi 4, 1. Jadi 15 menit. Oke, nomor 9 yaitu perjalanan pulang ke sekolah dari pukul 16.00 sampai 18.00. Langsung 18.00, maaf ya, 16.00, 8 kurangi 6, 2, berarti 2 jam. Nah, selesai soal-solehan. Nah, boleh ditulis di sini ya. Maaf ya, tulisannya kurang rapi karena Ustazah sambil memegang kamera. Soal-solehan nanti diisi ini langsung ke halaman selanjutnya, halaman. Nah, nanti soal-solehan boleh diisi ya sesuai yang tadi halaman 141. Di situ ada kan ya kegiatannya, kegiatan apakah yang membutuhkan waktu paling sebentar, kemudian kegiatan apakah yang membutuhkan waktu paling lama, dan kegiatan apakah yang memiliki waktu lama kegiatannya sama. Oke, lanjutnya di pembelajaran 6 yaitu tentang bahasa Indonesia, menyajikan informasi tentang perubahan energi dalam bentuk rangkuman. Masih ingatkah kamu dengan teks-teks pada pembelajaran sebelumnya? Informasi tentang perubahan energi dapat diperoleh dari teks tersebut, yang dapat kita gali dengan cara menemukan kata-kata kunci pada teks, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks, serta membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Pertanyaan dibuat menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang dapat dari teks digunakan untuk membuat rangkuman. Baca teks berikut. Nah, soalnya nanti buka lagi halaman 143 tentang PPKN, tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Sumber energi memberikan banyak manfaat. Ada sumber daya energi dapat memudahkan, adanya sumber daya energi itu dapat memudahkan kehidupan manusia. Dari hal tersebut tampak bahwa energi yang digunakan sangat membantu kehidupan manusia. Hak dalam memanfaatkan energi adalah 1. Memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja. 2. Ikut mengelola sumber energi, itu hak dalam memanfaatkan energi. Kemudian ada kewajiban dalam memanfaatkan energi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan sumber energi dengan hemat. 2. Tidak membuang-buang energi dengan percuma. 3. Menggunakan sumber energi sesuai fungsinya. Contohnya di sini, mematikan televisi setelah selesai ditonton merupakan kewajiban terhadap energi, atau misalnya mematikan kipas angin atau mematikan AC jika cuaca sudah tidak panas.
Solehah, langsung buka halaman 144. Sini ada kerjakan soal-soal berikut ini. Soal-soal tolong untuk isi sendiri ya. Isinya di buku tulis saja agar tulisannya lebih rapi. Soal-soal ini jawabannya ada di halaman 143. Boleh dibaca kembali. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan matematika, yaitu tentang mengajarkan soal cerita tentang lama waktu kegiatan. Menentukan lama waktu kegiatan berlangsung sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contohnya. Di sini ada perusahaan listrik daerah mengumumkan listrik akan dipadamkan mulai pukul 18.50 untuk kota A dan pukul 19.05 untuk kota B. Di kota A, listrik akan menyala kembali pukul 20.05, sedangkan di kota B listrik akan kembali menyala pukul 20.15. A. Berapa lama pemadaman listrik dilakukan di masing-masing kota? B. Kota mana yang mengalami pemadaman lebih lama? Nah, penyelesaiannya itu yang A. Lama pemadaman listrik di kota masing-masing. Lama pemadaman untuk kota A yaitu mulai pukul 18.50 sampai pukul 20.05. Lama pemadaman di kota A yaitu 1 jam 15 menit. Yang kemudian lama pemadaman untuk kota B yaitu mulai pukul 19 lebih 5 menit sampai pukul 20.15 menit. Lama pemadaman di kota B 1 jam 10 menit. Kemudian yang B, lama pemadaman di kota A yaitu 1 jam 15 menit, sedangkan di kota B 1 jam 10 menit. Jadi pemadaman listrik lebih lama terjadi pada di kota A. Nah, ini cara menghitungnya sama seperti yang tadi sudah Ustazah jelaskan ya. Nah, soal-soalnya ini boleh diisi ya di buku tulis boleh, di buku paket juga boleh, tapi untuk biar lebih rapi diisinya di buku tulis saja. Selamat mengerjakan soal-soalnya. Tolong kerjakan dengan teliti dengan cara yang sudah Ustazah jelaskan ya tadi. Terima kasih soal-soalnya. Semoga soal-soalnya bisa mengerti ya apa yang sudah Ustazah jelaskan. Tetap semangat mengerjakan tugasnya dan tetap dengan teliti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.